Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi bersama Miss Yana. Hari ini kita belajar tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ayo menjadi penemu. Sudah siapkah kamu menjadi seorang penemu? Bersama Miss Yana. Anak-anak, dalam mencapai tujuan, hal yang perlu kita perhatikan adalah disiplin dan kerja keras. Ini merupakan titik awal dari sebuah inovasi yang cemerlang yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh. Tokoh ini bisa kita pelajari dari Pak B.J. Habibie. Masih ingat tokoh ini? Tokoh ini adalah seorang yang sangat inspiratif. Nama panjangnya adalah Bahrudin Yusuf Habibie. Bagaimana proses Pak B.J. Habibie sampai ke tahap menemukan pesawat terbang? Kita lihat. Pak B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Beliau melalui pendidikan SD sampai dengan SMP di Parepare, dilanjutkan ke tahap SMA di Bandung, kuliah di Jerman. Jenjang karir Pak B.J. Habibie sangat cemerlang, diawali dengan bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Kemudian menduduki Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Karir terus menanjak menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Anak-anak, Bapak B.J. Habibie disebut juga sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena pada tahun 1976 Pak B.J. Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio. Bapak ini dijuluki juga sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Wah, sangat luar biasa ya anak-anak. Bapak ini mampu menemukan suatu rumus yang sampai sekarang rumus ini dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, seperti di Jerman. Jadi, Bapak ini bisa menjadi seorang inspirasi bagi kalian generasi-generasi muda sebagai calon-calon penemu di masa depan. Ya. Kita lanjutkan ya. Masih ingat gak kamu tentang teks pensil si kecil yang amat penting? Nah, teks ini sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya. Dalam teks ini, coba kamu baca, ada tulisan yang miring. Ya, dalam tulisan yang miring ini adalah tulisan yang termasuk dalam kategori kata non-baku. Sedangkan kata yang tidak bercetak miring itu adalah kata baku. Apa sih kata baku dan tidak baku itu? Yuk kita kembali lagi ingat-ingat pembelajaran yang sudah lewat. Kosakata baku dan kosakata non-baku. Kita lihat perbedaannya. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut juga dengan PUEBI dan digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sedangkan kosakata non-baku adalah penulisan kata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kota kasa non-baku
bisa percakapan sehari-hari yang bersifat non formal seperti kamu dengan teman kamu di dalam kelas. Untuk contoh, bisa kita lihat kosakata non baku dan kosakata baku. Contoh pertama, kosakata non baku gimana sih? Nah, sedangkan kosakata bakunya bagaimana? Yang kedua, kosakata non bakunya bikin. Sedangkan kosakata bakunya membuat. Contoh, misalnya, bagaimana cara bikin kue ini? Itu adalah kalimat yang menggunakan kosakata non baku. Sedangkan kalimat yang menggunakan kosakata baku, bagaimana cara membuat kue ini? Nah, bisa dibedakan ya. Contoh yang ketiga, modern. Kosakata bakunya modern. Yang terakhir adalah zaman. Sedangkan kosakata bakunya zaman. Ada perbedaan awal J dengan Z ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia? Coba kita perhatikan bagian berikutnya, di mana proses produksi dimulai dari pabrik, ya. Di sini ada pabrik di mana proses produksi dimulai. Ketika hasil proses produksi keluar dari pabrik, maka dibutuhkan alat transportasi berupa mobil ataupun berupa pesawat terbang untuk mengantarkan hasil produksi ke dalam gudang penyimpanan. Ya, di dalam gudang penyimpanan ini hasil produksi tidaklah berhenti sampai di situ. Harus didistribusikan, ya, harus didistribusikan ke wilayah-wilayah untuk dijual. Maka di sini dari gudang, ya, dari gudang akan dipindahkan ke toko-toko besar, ya, toko-toko besar, ya, supermarket, ya, grosir-grosir. Di sini juga dibutuhkan alat transportasi. Ya. Nah, setelah itu barang hasil produksi yang berada di grosir-grosir ini nanti akan masih melalui tahap ke daerah-daerah ataupun di tempat-tempat yang mendekati konsumen. Nah, biasanya di pasar-pasar, ya, di pasar yang sangat dekat dengan konsumen yang akan membeli hasil produksi. Nah, dari tahap ini, ya, dari tahap pabrik sampai dengan gudang penyimpanan dan sampai dengan tangan konsumen, maka dibutuhkan alat transportasi untuk mengangkut hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, penemuan, ya, transportasi itu sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, coba kita lanjutkan. Yang berikutnya, beragam hasil produksi bisa perikanan, pertanian, dan industri. Jika ada alat transportasi, maka kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan hasil produksi tersebut. Contoh ya, misalnya ikan. Jika ikan dihasilkan dari laut, kemudian ada alat transportasi untuk mengangkut hasil laut itu ke daerah pasar, maka masyarakat akan cepat mendapatkan ikan tersebut. Nah, itu contoh. Yang berikutnya, jika, ya, tidak ada alat transportasi, maka hasil produksi berupa ikan, hasil pertanian, hasil industri itu tadi, ya, maka kehidupan masyarakat akan susah mendapatkan hasil produksi itu. Ya, yang mungkin terjadi juga harga, ya, harga hasil produksi ikannya itu jadi mahal karena susah didapat. Nah,
Jadi ada dua sisi ya. Jika ada alat transportasi, maka kehidupan masyarakat menjadi lebih gampang mendapatkan hasil produksi. Dan jika tidak ada alat transportasi, maka kehidupan masyarakat akan susah mendapatkan hasil produksi. Nah, seperti itu dia ya. Selanjutnya kita melihat seorang tokoh penemu radio yaitu Guglielmo Marconi yang lahir di Bologna, Italia 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel yang merupakan cikal bakal radio. Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Selain itu, pemancar radio ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Jadi, karena radio inilah maka kita bisa berkomunikasi kepada orang lain tanpa kabel ya, anak ya. Dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia. Manusia bisa berkomunikasi walaupun jarak jauh, beda benua dan dibatasi samudra. Wow, sangat luar biasa ya. Nah, yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, maka manusia susah berkomunikasi dengan orang yang memiliki jarak yang jauh. Nah, kita sudah mendapatkan hak kita ya, yaitu bisa mendengarkan radio. Apakah kita sudah bertanggung jawab menggunakan radio itu? Ketika kita memasang radio, kita harus bertanggung jawab menggunakannya tanpa mengganggu orang lain. Contoh ya, seandainya kamu mendengarkan radio sedangkan adik kamu sedang belajar, maka kamu harus mengecilkan suara radionya sehingga adik kamu tidak terganggu. Kamu mendapatkan hak kamu dan kamu menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, oke anak-anak, jadi setiap penemuan yang sudah ada di dunia ini kita berhak menggunakannya, namun dengan